Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita akan membahas tentang fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini meski kita bahas, selain kita sedang berada di masa terakhir atau zaman terakhir, terutama kita mendengar pesan dari Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti, bahkan dari kalimatnya begitu mengkhawatirkan, seakan-akan beliau ini menyampaikan agar umat akhir zaman itu harus benar-benar hati-hati dengan fitnah Dajjal, karena dengan hadirnya fitnah Dajjal ini hampir dipastikan manusia itu tidak akan selamat kecuali orang-orang tertentu. Nah, di balik orang-orang tertentu ini Rasulullah pernah menyampaikan pula bahwa agar kita selamat dari fitnah Dajjal ini harus menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ada juga yang bilang 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, tetapi kebanyakan lebih condong ke 10 ayat pertama. Dan ada juga yang bilang lebih baik ya surat Al-Kahfi-nya harus dihafal semuanya. Tetapi dalam keyakinan saya atau pengetahuan saya, yang saya pahami, yang saya dalami dari surat Al-Kahfi itu, ternyata di situ ada inti pokok yang bisa dikatakan akan menjadi anti fitnah Dajjal itu, yaitu di ayat yang ke-10. Nanti kita akan membahas korelasinya dengan Dajjal, tetapi di sini kita akan sedikit menguraikan bahwa di dalam surat Al-Kahfi itu dari keseluruhannya itu memang membahas atau bisa dikaitkan dengan semua fitnah dalam dunia, baik fitnah ilmu, fitnah kekuasaan, dan lain-lain. Ya, tetapi yang inti dari surat Al-Kahfi ini ada di ayat yang 10, yang dimana ayat 10 itu artinya menceritakan pemuda yang ada di dalam gua itu, yang beliau ini berdoa kepada Allah. Nah, di sini kita akan berpikir, kok ayat yang artinya hanya sekedar menceritakan bagaimana pemuda yang beriman yang lari ke gua, lalu dia berdoa kepada Allah, lalu bisa dijadikan acuan untuk membentengi diri kita dari fitnah Dajjal. Ya, mungkin akal pikir kita agak sedikit kesulitan, tetapi saya yakin jikalau teman-teman semua mau menggunakan hati dan akal pikir yang jernih, memang itu benar adanya bahwa itu anti fitnah Dajjal. Nah, bagaimana agar kita meyakininya? Kita akan berusaha mentadaburinya agar akal pikir kita bisa selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mari kita mulai. Di ayat 10 surat Al-Kahfi ini, seperti yang saya katakan, bahwa di situ artinya bahwa pemuda yang ada di dalam gua itu memohon kepada Allah. Ada satu kalimat yang benar-benar saya kagum dengan kalimat itu, yang dimana kalimatnya seperti ini. Pemuda itu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Nah, kalimat ini yang jadi pokok dari pembahasan yang akan kita gali. Jadi kata dari
sisimu, artinya bahwa pemuda-pemuda ini benar-benar bertauhid kepada Allah dengan semurni-murninya bertauhid. Artinya ketika dia memohon kepada Allah atas rahmatnya, mereka ini atau beliau ini benar-benar mengharapkan rahmat yang di sisi Allah, dari sisi Allah. Seakan-akan pemuda ini tidak mau jikalau ada suatu rahmat atau suatu kebaikan yang datang kepada dirinya, tetapi kebaikan-kebaikan itu bukan dari sisi Allah, sehingga mereka ini menegaskan bahwa dirinya itu ingin rahmatnya Allah, tapi yang benar-benar rahmat yang dari sisi Allah. Ini kalimat orang yang bertauhidnya benar-benar bertauhid. Jadi misalnya jikalau kita berdoa, kadang-kadang kan kita misalnya berdoa soal rezeki, kadang kita tidak mau berpikir bahwa rezeki itu datang mau dari mana, yang penting itu rezeki. Tetapi orang yang bertauhid sungguh-sungguh tidak mau asal rahmat itu datang kepada dirinya, walaupun secara hakikatnya memang dari Allah. Tetapi pemuda ini atau orang yang bertauhid, benar-benar bertauhid, ingin memastikan bahwa setiap rahmat atau setiap rezeki yang datang kepada dirinya itu ingin benar-benar dari sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah. Misalnya kita buat contoh yang agar lebih mudah dipahami. Misalnya saya berharap mendapatkan rezeki dari kepala keluarga yang ada di rumah itu, lalu saya ke depan rumahnya dan memohon agar kepala rumah tangganya benar-benar mau memberikan rezekinya kepada diri saya. Ketika itu datanglah seorang perempuan, istrinya, memberikan rezeki dari kepala rumah tangganya. Nah, saya ini tidak langsung menerima pemberian dari istrinya itu, karena saya merasa takut atau ragu bahwa apa yang diberikan oleh istrinya itu tidak diizinin oleh kepala rumah tangganya itu. Saya menginginkan bahwa itu benar-benar rezeki dari kepala rumah tangga itu. Nah, ketika si perempuan atau si istri itu kembali lagi ke suaminya menceritakan bahwa atas keraguan saya, lalu si suaminya itu datang bersama istrinya lalu bertanya, kenapa kamu tidak menerima pemberian saya padahal saya sudah mengizinkannya? Saya akan mengatakan, saya bukan tidak percaya kepada istri Bapak, tetapi saya ingin memastikan bahwa apa yang diberikan oleh istri Bapak itu benar-benar sudah diizinkan oleh Bapak sendiri, karena saya mengharapkan rezeki itu benar-benar atas izin dari kepala rumah tangga itu sendiri, yaitu Bapak itu sendiri. Nah, jadi saya ini dalam konteks contoh ini, saya ini berusaha untuk meyakinkan diri saya apa yang saya pinta itu benar-benar sudah diizinkan atau diridhoi oleh kepala rumah tangga itu. Nah, begitu juga di kisah pemuda ini, beliau ini mengharapkan rahmat Allah yang benar-benar dari sisi Allah. Karena si pemuda ini sadar apapun yang diberikan Allah kepada dirinya itu semuanya dari Allah. Bahkan sekalipun kita meminta harta dari jin, pada hakikatnya itu dari Allah. Tetapi yang bertauhid, benar-benar bertauhid, tidak mau melalui seperti itu.
Kan kebanyakan dari kita ini kalau berdoa ya asal berdoa. Kalau memohon sesuatu ya hanya memohon, tidak memastikan bahwa apa yang dimohonkan itu benar-benar dari sisi Allah. Nah, jadi ayat 10 yang ada di surat Al-Kahfi ini adalah mengajak kita untuk bertauhid yang sungguh-sungguh tauhidnya, atau memurnikan ketauhidan kita. Karena kalau kita tidak murni tauhid kita, jadi ketauhidan kita itu hanya sebatas akal pikir, tidak sampai masuk kepada rasa, maka ini akan dipastikan ketika fitnah Dajjal itu menghampiri diri kita, pasti kita akan ingkar. Jadi yang selamat dari fitnah Dajjal itu bukan orang yang membaca surat Al-Kahfi atau surat pertama atau apa tadi 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi yang akan menyelamatkan diri kita, tetapi ketauhidan kita. Sekalipun kita beribu-ribu membaca surat Al-Kahfi atau surat ayat yang ke-10 itu, kalau ketauhidan kita tidak seperti itu, ya pasti kita akan menjadi pengikutnya Dajjal. Karena hanya orang-orang yang murni tauhidnya, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar lurus, yang benar-benar memahami Allah itu dengan rasanya, setidak-tidaknya dengan rasanya, itu yang akan selamat. Jadi yang harus kita garis bawahi bahwa fitnah Dajjal itu, kita jangan berpikir harus wujud Dajjalnya itu hadir, tetapi yang mesti kita perhatikan adalah sifat-sifatnya Dajjal. Karena menurut saya Dajjal ada atau tidak ada, tetapi kalau sifatnya yang ada ini sangat membahayakan. Misalnya sebagian orang kan ada yang berpendapat bahwa Dajjal itu tidak ada, apalagi di dalam Al-Quran tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan kan, Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Ya artinya pasti ada, hanya saja adanya itu apakah sifat dan wujudnya atau hanya sifatnya saja. Tidak mungkin semuanya tidak ada, pasti ada. Nah, yang saya khawatirkan sifat Dajjalnya ini. Jadi kalau kita pahami tentang Dajjal bermata satu, ya artinya bahwa orang ini hanya memandang dunia saja, tidak memandang akhirat. Makanya ini digambarkan satu mata, dan katanya rambutnya ikal atau kribo. Itu artinya bahwa akalnya atau ilmunya itu sangat dahsyat, baik ilmu pengetahuannya, ilmu magicnya, dan yang lain-lainnya. Itu sangat hebat. Lalu ada cerita katanya kakinya bengkok, artinya kaki kan dipakai untuk berjalan, bahwa jalannya itu bengkok, tidak lurus. Ini simbol-simbol seperti ini yang harus kita pahami. Nah, kalau orientasi kita, hidup kita ini hanya kenikmatan duniawi, ya berarti kita sendiri yang Dajjal. Seperti itu. Coba bayangkan, saya berusaha mengilustrasikan seandainya Dajjal itu datang dengan sesuatu yang lembut. Misalnya di zaman kita itu lagi kemarau panjang, serba kesusahan lah. Lalu datang ada seseorang yang wujudnya seperti biasa, orang biasa, bukan seperti orang Dajjal. Lalu masyarakat kita ini kebingungan, yang pada akhirnya orang itu memberikan
fatwa atau memberikan saran agar kita ini harus rajin beribadah dan berdoa. Lalu kita menurutinya. Tetapi setelah kita turuti masih saja begitu keadaannya. Nah, lalu kita, masyarakat kita ini mengadu ke orang itu bahwa saya sudah melakukan ibadah yang baik, berdoa, tetapi masih saja begitu. Nah, orang itu berkata, ya mungkin kamu ibadahnya nggak benar atau kamu memohonnya bukan kepada Allah. Kita pasti akan memastikan bahwa kita sudah benar-benar memintanya kepada Allah. Nah, lalu orang itu akan memastikan kembali, jika kamu benar sudah beribadah benar dan memohonnya benar kepada Allah, pasti hajatmu terkabul. Mungkin kamu ketika bermohon bukan kepada Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Si orang itu berkata seperti itu. Lalu pasti kita dalam kondisi yang serba bodoh ini akan berkata, lalu bagaimana cara saya beribadah dan memohon kepada Allah itu yang benar? Si orang itu berkata, coba lakukan lagi seperti yang biasanya. Kamu beribadah dan berdoa, memohon kepada Tuhanmu. Jika kamu tidak terwujud permintaanmu, lalu kamu memohonlah permintaan itu sambil membayangkan aku dan mengingat apa kata-kataku. Nah, ketika saya dan sekelompok orang beribadah dan berdoa, lalu memohon tidak terkabul, lalu saya berusaha untuk mengingat orang itu dan mengingat perkataannya itu sambil berdoa, lalu tiba-tiba permohonan itu terkabul. Nah, dengan keadaan seperti ini akan bisa menggoncangkan atau menggoyahkan akal pikir kita, keimanan kita, sehingga kita bisa bertanya-tanya, loh, kenapa ketika saya memohon kepada Allah tidak terkabul, tetapi ketika saya memohon lalu membayangkan orang itu, permintaan saya terkabul. Jangan-jangan orang itu Tuhan. Nah, dengan keadaan seperti ini bisa menjadi keimanan kita menjadi bengkok. Nah, Dajjal bisa saja bisa melakukan hal seperti itu. Nah, tetapi jika kita ketahui dan kita kuat, kita tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Sekalipun terbukti keadaannya seperti itu, tetap kita tidak akan terpengaruh. Kenapa demikian? Karena orang yang bertauhid, benar-benar bertauhid, akan mengerti siapa Tuhan itu. Maka di ayat 10 ini jelas menegaskan tentang kemurnian tauhid. Sekalipun kamu atau kita membaca surat Al-Kahfi ratusan ribu kita baca, tetap kita itu akan terjebak oleh tipu daya Dajjal. Nah, kuncinya dari ayat 10 surat Al-Kahfi ini sekali lagi adalah ketauhidan kita harus benar-benar murni, harus benar-benar tahu lurus. Jadi yang namanya murni ini kita, jadi gini, selama ini kita kan meyakini bahwa Allah itu satu. Kita tidak mengerti yang satu itu mana. Kalau kita masih bertanya yang satu itu mana, yang Maha Esa itu mana, maka ini dipastikan ketauhidan kita ini masih lemah. Maka yang disarankan oleh Rasulullah ini, bertauhidlah yang benar-benar tauhid. Kalau bahasa ekstrimnya, kita itu harus mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, pasti selamat. Jadi jangan asal kita itu. Apalagi kalau seumpama kita mendengar dari ulama-ulama menjelaskan tentang hal ini, hanya sekedar menjelaskan,
Tetapi inti daripada ini tidak mau dijelaskan. Yang parahnya lagi seolah-olah sok benar atau sok gimana ya. Kita harus bisa benar-benar memahami ajaran-ajaran Islam ini yang benar, agar kita tidak tertipu, kita tidak bengkok, kita harus lurus. Dengan memahami konteks ini, jangan menganggap remeh tentang fitnah Dajjal ini. Coba bayangkan, Rasulullah saja sampai mengkhawatirkan, berarti fitnah Dajjal ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nah, ditambah konteks anti dari fitnah Dajjal itu yaitu ketauhidan. Ketauhidan yang benar-benar tauhid. Artinya kita ini harus mengenal Allah dengan sempurna. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan sempurna, pasti kita ini akan bengkok, akan kena tipu daya Dajjal. Maka jangan, sekali lagi, kita harus percaya diri bahwa kita bisa, kalau mau belajar, kita akan bisa bertauhid yang sebenar-benarnya bertauhid kepada Allah. Tetapi ingat, kita jangan meremehkan fitnah Dajjal. Dan satu lagi, di dalam surat Al-Kahfi ini sebenarnya itu menceritakan tentang fitnah-fitnah yang ada di dunia. Tetapi kunci dari semuanya itu yaitu di ayat yang 10, yaitu ketauhidan. Nah, coba kalau kita mau jujur, sekarang yang namanya Dajjal belum ada, kita ini masih terjebak pada fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah harta, fitnah-fitnah kekuasaan. Dan kita semua ini jangan merasa aman, yang menurut kita ini tidak terjebak pada fitnah-fitnah itu. Padahal sebenarnya kita ini sudah terjebak pada fitnah-fitnah, khususnya fitnah dunia, fitnah harta. Seakan-akan kalau harta kita banyak, kita ini sudah selamat. Apalagi kalau sudah 5 waktu kita dilakonin, lalu harta kita banyak, seakan-akan kita ini sudah selamat. Itu artinya bahwa kita ini terjebak dengan fitnah dunia. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa memahaminya dan kita bisa bertauhid secara murni, dan amalkanlah, kasih tahu ke saudara, ke keluarga, ke teman-teman. Jika ini memang dirasakan ada manfaatnya, ya sebarkanlah sebagai kebaikan untuk diri kita semua. Dan saya juga memohon doanya kepada teman-teman, karena kita sama-sama makhluk yang lemah, dan kewajiban kita ini saling mengingatkan dan saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.